lagi nih bersama dengan Bapak Suparman. Beliau adalah seorang yang menggeluti bidang teknik sipil, ya terutama di bagian struktur gedung. Ya, sekarang ya di bidang sipil, interior, eksterior. Apa yang melatar belakangi Bapak sampai bisa menjadi seorang yang bisa kita bilang itu sukses seperti saat ini, Pak? Latar belakang apa ya? Latar belakang pertama ya kebutuhan. Jadi pertama lulus sekolah, butuh kerja, ya kerja sipil, kerja pertama kerja listrik, kerja sipil, ya terus meningkat, ada kemajuan di kontraktor, habis itu usaha sendiri, dan sekarang kita rintis usaha sendiri. Apa bidang keahlian Bapak selama saat ini gitu, Pak? Keahlian utamanya? Keahlian utama ya memang semua sih, nggak ada yang semua menguasai itu enggak ya, tapi ya bisa dibilang ya sipil, mekanikal, elektrikal bisa. Proyek-proyek apa sih Pak yang perlu Bapak lakukan dan mungkin saat ini Bapak sedang lakukan gitu, Pak? Kalau dulu sekali itu proyek yang sering keluar kota, itu di proyek tambang nikel, terus di PLN, terus gedung-gedung, tower. Tapi kalau sekarang banyak kalau orang bilang tuh fit out ya, kerjaan interior banyak segitu, interior gedung lah, bikin kantor, pabrik gitu. Banyak di situ, perlu di situ. Tapi sekarang kalau untuk tower udah jarang lah, udah nggak ngambil lagi, udah nggak berkecimpung di situ. Tapi ya di interior aja lah sekarang, lebih fokus di interior eksterior. Kendala atau hambatan yang pernah dialami oleh Bapak selama saat ini gitu? Hambatan apa ya? Kalau eksterior hambatannya itu di hujan. Kalau hujan sangat menghambat. Terus di perizinan, peruntukan, ya hambat di situ lah. Terus harga nggak menentu, gitu. Pasokan kadang terhambat, ya gitu aja. Pertama itu alam, cuaca, terus penggunaannya dan perawatannya. Jadi kalau alam, kontur tanahnya, suhu itu berpengaruh juga.
Terus misalnya gedung itu udah dirancang per meter perseginya 200 kilo misalnya ya. Tapi di situ kita kasih beban yang berlebih, itu berpengaruh juga gitu. Terus sama maintenance-nya sih seperti itu. Kalau semua ini ya masih bagus, kuat sesuai perhitungan awalnya. Sangat penting. Material itu ya sangat penting. Material dan aplikasinya. Material, aplikasi, pemasangan, perawatan yang saya itu. Jadi sangat penting, material itu sangat penting. Material harus sesuai dengan spesifikasinya. Gitu. Jadi kalau udah kita rencang bangunan misalnya struktur untuk berapa ton, besinya berapa, besinya kelasnya apa, itu harus sesuai. Kalau pemilihan materialnya saja sudah tidak sesuai, ya jangan pikir itu untuk tahan lama. Mungkin selesai dibikin backcasting dia langsung ambruk juga bisa. Uji pertama kita uji itu biasanya kan orang kasat mata aja ya, lihat ada kemiringan, ada penurunan atau tidak ya. Baru habis itu nanti tes. Kalau kasat matanya dia memang tidak ada apa-apa, biasanya tidak tes. Tapi misalnya kok bangunan ini kok miring, bangunan ini kok retak, nanti kita bisa tes setempat, di tes loading kah atau di tes impact gitu. Selain dari material, kita pengawasan pelaksanaannya. Materialnya benar, tapi yang mengaplikasikannya tidak benar, ya nggak ada gunanya juga materialnya, gitu. Jadi kita harus sesuai perencana, dan itu kan ada SOP-nya, ada metode kerjanya. Nah, jadi udah materialnya sudah ada, yang aplikatornya atau pekerjanya harus mengikuti metode kerjanya gitu. Jadi sebelum kita kerja biasanya kan ada manajemen konstruksi atau konsultan. Nah, nanti kita ajukan ke konsultan nih. Kita ajukan konsultan metode kerjanya itu seperti apa. Nah, nanti kita harus sesuai, materialnya harus sesuai, metode kerjanya pun harus sesuai gitu. Selain dari material yang tepat, metode kerja dan aplikatornya pun harus benar. Jadi kalau masalah kerja malam atau apa itu ya, itu kan karena mungkin yang adik-adik ini lihat tadi itu renovasi atau bahasanya fit out. Jadi gedung itu sudah terpakai, sudah ada penghuni gitu kan. Nah, itu untuk office. Jadi lain tempat, lain gedung itu lain juga. Ada yang memang bisa dari pagi, ada yang kalau misalnya kita renovasi apartemen, itu kalau kita renovasi apartemen justru malam tidak boleh, harus pagi gitu. Nah, kalau yang adik-adik tadi lihat itu kan memang di situ office, jadi mulai kerjanya itu after office, jadi setelah jam kerja kantor gitu. Setelah jam kerja kantor itu bisa di jam 5, bisa di jam 7, mungkin kalau dia ada meeting malam bisa sampai jam 11 baru mulai juga bisa. Nah, kalau mall rata-ratanya itu setelah jam operasional mall baru bisa kita kerja gitu. Jadi kalau masalah mulai kerjanya malam atau siang itu fleksibel lah, tinggal lihat gedungnya apa yang kita kerjakan apa. Makanya saya bilang kalau apartemen itu justru malam nggak boleh. Kalau office ya dia harusnya after office, jadi setelah jam kerja gitu. Nanti kalau dari Sabtu sampai Minggu itu bebas gitu. Tapi kalau mall biasanya setelah operasional mall baru bisa mulai gitu. Tinggal lihat gedungnya sih. Itu ada tes loading namanya. Jadi di loading tes lagi, tinggal dites beban tariknya, dikasih pembebanan.
di struktur itu yang kita mau tes apa, misal baloknya. Di balok itu kita kasih beban. Hitungan pertama itu misalnya berapa ton sih balok itu, kita kasih beban yang dianjurkan tuh berapa, misalnya ini bisa nggak sampai 80%-nya, ini gedung ini misalnya udah berapa tahun, ini misalnya udah 20 tahun, kekuatannya masih ada 70%-nya nggak sih gitu. Nanti coba dites beban 70% atau masih kuat nggak, gitu sih biasanya kalau untuk struktur ya. Tapi ya itu tadi, semua sebenarnya kelihatan tuh dari kasat mata dulu. Kalau memang kita lihat, dia lihat nggak ada perubahan, nggak ada lendutan, berarti ya semua masih oke. Tapi kalau mau ngetes ya seperti itu, misalnya kita mau tes apa? Tes plat lantainya. Nah, plat lantainya itu perencanaannya itu berapa kilo sih per meter persegi? Coba 200 kilo misalnya per meter persegi. Coba kasih beban 200 kilo. Gimana dia? Perlawanannya tuh bagaimana? Ada lendutan atau ada retakan gitu. Kalau misalnya ada lendutan, ada retakan, misalnya baru ini 200 kilo nih, baru kita kasih 100 kilo, wah dia udah retak. Nah, itu baru kita udah sekian persen nih gedung udah gak kuat. Tapi bisa lihat sih kasat mata aja sih, biasanya lihat udah ada retak kah, atau lendutan, apa betonnya udah meropol atau besinya kelihatan, nah gitu. Tapi kalau tes sih biasanya kita kalau untuk struktur ya tes beban. Sangat berpengaruh. Kalau dia terlalu panas dan terus hujan gitu kan, nah makanya tinggal penyesuaiannya dia tadi gitu. Memang kalau beton itu memang beton, misalnya beton apa, bendungan, itu dia kalau kerendam air terus dia tetap kuat. Tapi begitu dia kering gitu ya, itu malah jadi rusak. Nah tapi kalau tadinya struktur kering terus kerendam air, itu dia jadi rusak gitu. Tinggal lihat ininya tuh. Kalau cuaca ekstrim gitu ya sama aja tuh, apa tembok-tembok juga kalau cuacanya ekstrim retak dia kan. Hujan terus menerus lembab, tembus dia gitu sih. Perlindungan. Jadi beton misalnya, beton itu memang kalau misalnya di area terbuka ya dia ada waterproofing biar dia terlindung, dan makanya tinggal kekuatan dia untuk apa tadinya gitu kan. Kalau memang tadinya bangunan untuk misalnya untuk apa, bendungan, ya harus kuat dengan air, diproteksi gitu. Nah kalau untuk beton biasanya kan kita di plester lagi atau dikasih fasad untuk penutupnya biar terhindar dari cuaca ekstrim gitu, terhindar dari benturan. Makanya kalau beton, kalau misalnya coba lihat misalnya ke basement daerah parkiran gitu ya, itu nanti di pojokan beton itu pasti dikasih plat siku atau nanti dikasih apa, pipa keliling, jadi kalau kena bentur ketabrak itu nggak ketabrak ke struktur gitu sih. Perlindungannya seperti itu. Wah itu sekarang kalau apa, dunia persilatan, dunia proyek itu pergerakannya tuh cepet. Jadi sekarang tuh tukang-tukang tuh enak kalau sekarang. Jadi dia mau masang ini, materialnya ini. Misalnya gini nih. Makanya daya tahannya kuat, nempel bagus. Sekarang gini, mau pasang keramik. Ini materialnya khusus untuk keramik. Mau masang granit. Ini materialnya khusus granit. Nanti granit di atas granit, ini materialnya. Nanti ada granit di atas triplek, ada materialnya lagi. Jadi teknologi terus aja. Gitu. Jadi makin canggih, semua jadi makin kuat.
Sekarang pintu, dulu pintu pakai baja bikin lama, sekarang molding, set, pintu dari baja. Jadi bagus, cepet. Beton, dulu perlu sekian jam, perlu sekian hari. Sekarang yang 7 jam kering ada, 3 jam kering ada. Itu teknologi. Jadi terus aja teknologi. Jadi kalau kita nggak ngikutin zaman ya ketinggalan zaman. Gitu. Sama kayak handphone aja terus aja ada lagi. Di bangunan pun sama. Gitu. Ada precast. Sekarang coba lihat jalan-jalan tol itu. Dia cuma bikin tiang-tiang aja langsung girder besok jadi. Ya kan? Terus aja teknologi. Cepet. Dulu pakai backgasting, dia harus pakai backgasting, pakai scaffolding, bikin apa, sekarang enggak. Dia bisa dari atas, scaffoldingnya malah dari atas, dulu scaffolding dari bawah. Sekarang kalau kita bangun jalan, scaffolding dari bawah, jalan nggak kepake bawahnya kan. Itu kalau sekarang kan scaffoldingnya, kalau istilah scaffoldingnya di atas, betonnya yang di bawah, ya kan. Nah itulah teknologi. Nah kalau kita nggak mau mengikuti itu, kita masih maunya kita aja ngikutin, dulu saya seperti ini, ya tetap jadi orang dulu kita. Teknologi jalan terus. Gitu. Sedangkan kita yang dipelajari mungkin pelajaran yang dulu semua. Nah, tapi ternyata teknologi itu lebih cepat dari pelajaran kita. Jadi di samping itu ya kita harus ngikutin teknologi. Gitu.